Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat YouTube Pak Sugeng yang dirahmati Allah, kita masih bisa jumpa kembali di channel kita ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kepada kita, yaitu dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Serta tak lupa yang kita selalu nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Sahabat YouTube Pak Sugeng yang dirahmati Allah, harapan dan doa kami semoga sahabat YouTube Pak Sugeng semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni semua dosa-dosanya, dan Allah selalu memberikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pak Sugeng yang dirahmati Allah, menikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam agama Islam, apabila ingin menikahi perempuan, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan untuk menikahi si perempuan itu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang perempuan dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang terakhir yang keempat karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih perempuan yang taat agamanya, yaitu agama Islam. Niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana orang Arab berkata, janganlah menikahi 6 wanita. Yang pertama al-annana, yang kedua al-mannana, yang ketiga al-hannana, yang keempat al-haddaqah, yang kelima al-baraqah, yang terakhir yang keenam asyadaqah. Yang pertama yaitu al-annana. Dia adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Menikahi wanita tipe ini membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarganya. Sebab mengeluh tidak akan mendatangkan solusi apapun. Dia justru bisa menguras emosi suami. Sedangkan mengadu sering merusak hubungan baik dengan sesama, kerabat,
maupun sahabat. Apabila jika yang suka diadukan istri adalah orang tua suami. Yang kedua yaitu wanita yang memiliki sifat al-mannanah. Dia adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Dia berkata, "Aku sudah melakukan ini dan itu karenamu." Menikahi wanita tipe ini membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin keluarga. Jika dia berbeda pendapat dengan istrinya yang sering mengungkit kebaikan dan jasanya, apabila jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dari sang istri. Selain itu, mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama. Namun, perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Yang berikutnya, ciri yang ketiga yaitu al-hannanah. Al-hannanah adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang pada masa lalu. Jika dia janda, dia akan membanggakan mantan suaminya. Jika dia belum pernah menikah sebelumnya, mungkin dia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkan dengan suaminya. Bahkan mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami. Lebih parah lagi kalau ternyata dia pernah pacaran sebelum menikah dan membanggakan pacarnya di hadapan suami. Astaghfirullahaladzim. Ciri yang keempat yaitu al-haddaqah. Dia adalah wanita yang keinginan belanjanya besar, mudah tertarik dengan suatu barang atau produk, dan suka meminta suami membelikan. Bisa dikatakan boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, wanita tipe ini menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang yang kaya, boros tetap tidak baik dan tidak disukai agama. Apalagi jika suami pas-pasan atau miskin. Betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan haram karena permintaan istri yang berlebihan. Yang berikutnya yaitu sifat wanita atau perempuan yang tidak mau hidup susah. Yang kelima adalah al-barokah. Imam Al-Ghazali menjelaskan ada dua makna al-barokah. Yang pertama, dia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari. Meskipun demi tampil menawan di hadapan suami, berhias sepanjang hari termasuk sifat yang berlebihan dalam belanja kosmetik, dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya. Apalagi jika niatnya bukan untuk suami. Yang kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung diri sendirian. Dengan kata lain, dia tipe pemurung. Bagaimana keluarga bisa sakinah mawaddah warahmah
kalau sang istri suka berbuat demikian. Yang selanjutnya yang keenam yaitu asyadaqah. Secara bahasa artinya lebar sudut mulutnya. Dia adalah tipe wanita yang nyinyir dan banyak bicara. Dalam hadis disebutkan Allah membenci orang yang tasharin, banyak cakap dan banyak bicara. Hampir setiap hal dikomentari dan komentarnya bukan komentar yang bermanfaat. Ada hal yang wajar saja dikomentari negatif, apalagi jika ada kesalahan. Menikahi wanita tipe ini sulit bagi suami menemukan kedamaian karena semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar nyinyir sang istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkan suami apabila ia melihatnya, mentaati apabila suami menyuruhnya, dan tidak menyelisihi atas diri dan hartanya dengan apa yang tidak disukai suaminya. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.